Ya, Mas Baim masih syok ya pemirsa ya. Setelah sekian waktu dia masih sulit untuk mempercayai bahwa ada kejadian yang menimpa dia, entah kejadian apa ya yang dia lihat itu. Sehingga apa yang terjadi ketika orang syok itu numb. Jadi perasaannya kosong pemirsa. Kalau perasaan Mas Baim tentang perselingkuhan itu mengganggu. Masalahnya benar apa tidak? Nah, kita harus cek dulu pemirsa. Definisi perselingkuhan itu apa sih bagi seorang Baim, bagi seorang Paula? Bisa jadi nih perselingkuhan itu apabila sudah sampai berduaan di kamar. Tapi mungkin bagi pihak lain enggak, hanya flirting aja itu juga sudah selingkuh. Jadi Bunda nggak bisa menilai, tapi kalau jelas Mas Baim terganggu iya. Malu iya, merasa itu berat sekali baginya iya. Tapi kan apa benar selingkuh? Ya nggak tahu, balik lagi definisinya selingkuh Mas Baim seperti apa, ya kan? Berbeda dengan Ruben Onsu dan Andre Tolani yang tak mengumbar aib istri meski mereka sebagai penggugat cerai. Baim Wong seolah sudah siap dihujat netizen terkait keberaniannya membeberkan isu perselingkuhan Paula sambil berlinang air mata. Namun di mata psikolog, tindakan Baim sangat beresiko bagi perkembangan psikis anak-anaknya kelak. Kalau kita berbicara tentang karakter, kemungkinan si Baim ini dia memiliki dua perpaduan karakter dari melankolis dan koleris. Jadi kalau orang melankolis itu cirinya dia gampang banget mengungkapkan, speak up, show up tentang segala sesuatu yang bahkan kita anggap urgent untuk di private gitu. Tidak harus di show up ke umum gitu. Bisa dilihat dari show up-nya dia. Karena kalau orang yang bijak biasanya dia memprivate masalahnya, bukan berarti dia tidak luka batin juga. Orang yang tidak show up bukan berarti dia juga bijaksana, tidak. Karena ada karakter yang bisa mengungkapkan segala sesuatunya ke publik, ada juga karakter yang tidak bisa gitu. Maksudnya dia sebenarnya luka batin tapi dia tidak bisa show up, tidak bisa mengatakan ke luar gitu. Saya tidak akan sering untuk ngobrol gitu sama kalian ke depannya. Maaf. Saya sengaja sekarang begini supaya clear aja. Saya juga saatnya kali ya, bukan membersihkan nama saya, kayak sampai sekarang saya nggak tahu ini keputusan yang benar atau enggak. Karena kan saya harus bilang kalau memang ada ketidakjujuran itu. Cuman saya minta maaf sama wartawan. Saya juga tahu pekerjaan kalian. Bukannya saya nggak mau diwawancara. Saya kasihan sama anak saya. Kedewasaan seseorang itu kan kita nggak bisa ukur dari usia kayak gitu. Tapi lebih ke experience sih, dari pengalaman, dari cara dia pengambilan setiap keputusan. Bagaimana bijak gitu. Artinya kan kalau bijak itu baik untuk dirinya dan baik juga untuk orang lain gitu. Artinya misalnya kayak gini. Misalnya kalau kita berbicara konteks perceraian, orang bilang jangan pernah bercerai karena anak-anak nanti berbahaya pada efek psikologis anak-anak. Tetapi faktanya dengan experience, dengan pengalaman anak-anak sendiri tidak butuh rumah tangga yang toksik gitu loh. Orang tua yang toksik, yang tiap hari berantem, yang tiap hari mungkin saling hujat kayak gitu kan, itu kan anak-anak nggak butuh yang seperti itu. Artinya perpisahan pun boleh-boleh saja pada saat itu adalah second choice, kalau itu adalah yang terbaik untuk pertumbuhan mental anak. Karena untuk bersama pun jika itu tidak membuat anak itu bertumbuh, malah kita kasih toksik buat mereka untuk mental mereka gitu. Saya karena anak saya. Saya kalau udah bicara anak terserah lah, apapun yang kalian mau bicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang pelit, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma tambah kesini itu semua ketidakjujuran itu ada. Perceraian adalah second choice yang dilakukan
sebagai pilihan di mana mereka sudah tidak satu visi, sudah tidak satu misi, dan sudah tidak satu frekuensi. Tetapi at least harus dengan kesadaran bahwa anak-anak harus bertumbuh dengan kurikulumnya sendiri. Itu ya, karena anak-anak ini adalah peniru, pencontoh yang paling totalitas. Jadi anak-anak misalnya kayak gini, nggak bisa kita kasih tahu kamu harus hidup lurus, hidup baik, harus dengan relationship yang baik kepada setiap orang, tapi dengan kata-kata tetapi tidak dengan contoh perilaku. Karena anak ini adalah pencontoh yang paling baik, dia akan meniru apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau lingkungannya daripada apa yang dia dengar. Bukti itu tak ingin Baim buka ke hadapan publik. Tak heran bola panas pun bergulir liar hingga netizen merangkai spekulasi dari bukti digital yang tersebar di media sosial bahwa Baim pernah memperingatkan teman baiknya yang belum memiliki anak agar jangan mengganggu istri orang. Tentu saja istri orang yang dimaksud Baim adalah Paula. Walhasil, kata kunci teman baik dan belum memiliki anak membuat perhatian netizen tertuju pada Dimas Seto yang memang dekat dengan Baim. Karena Paula dan Dini Aminarti istri Dimas Seto satu circle kajian, belakangan Dimas pun cukup dekat dengan Paula. Benarkah Paula yang wajahnya memendarkan aura jujur tanpa dosa bisa kepincut pada suami temannya sendiri? Mungkinkah Dimas yang mengenal baik Baim tega bersikap seperti pagar makan tanaman yang main api dengan istri temannya sendiri? Ternyata terlalu banyak netizen yang menolak percaya. Benar atau tidaknya kembali lagi kan hanya mereka yang tahu ya. Tapi kalaupun sampai itu benar terjadi pasti sangat miris banget karena kan itu teman dekat Baim sendiri gitu. Apalagi kan dia juga udah punya rumah tangga. Jadi aduh menurut saya pasti pagar makan tanaman. Apapun itu bisa terjadi, kita nggak bisa tahu isi hati manusia, kita nggak cinta itu atau perasaan itu bisa berpindah hati kapanpun dan ke siapapun ya. Tapi saran saya untuk Paula, kalau memang itu terjadi, lebih baik pikirkan anaknya, masa depan anaknya, dan kembali ke rumah. Kalau yang dari saya lihat kan kayak misalnya saya pernah ya paling ya selain yang kita ketemu di kajian. Ya ketemu di kajian kan dua-duanya aktivis, dua-duanya juga ngebina rumah tahfiz gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan selalu baik dan biasanya di mana ada Dini selalu ada Dimas sih gitu. Di mana ada Dimas selalu ada Dini gitu. Novelis ternama Asma Nadia yang mengenal dekat Dimas dan Dini hakul yakin Dimas tidak mungkin diam-diam mendekati istri orang, apalagi istri temannya sendiri. Di Instagramnya, Dimas Seto menulis, "Semoga Allah selalu menjaga kita ya sayangku, @Dini Aminarti." Iya, saya nggak bisa komen hal-hal yang saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah Dimas Seto itu orang yang baik. Dan yang saya tahu juga Paula orang yang baik. Ya di luar itu, artinya saya pernah ketemu, saya kenal Dini dan saya mengagumi kisah cinta mereka. Mereka sempat juga main di film Haya 2 gitu kan. Saya produsernya waktu itu bersama Mbak Helvi, Ustadz Erik dan lain-lain gitu. Dan saya lihat hubungan mereka kuat sekali ya antara Dini dan Dimas gitu. Jadi sih buat saya percaya sama mereka. Saya percaya dengan cinta yang mereka punya. Dan kalau setiap kita pasti setiap hubungan juga mungkin punya masalah atau apa segala macam gitu. Tapi saya percaya dengan cinta yang mereka punya dan ya kita yang lain kita doain aja gitu. Insya Allah semuanya baik-baik. Kita tahu banget kok sahabat kita ya, Masya Allah banget Kak Dini, Kak Dimas itu benar-benar panutan kita banget. Jadi yang diberitain itu menurut aku bener lah. Iya kenal dekat sama Kak Paula, sama Kak Baim juga kenal dekat. Tapi kan Kak Baim sahabatnya AA dari lama ya, dari aku kecil udah kenal, sama Kak Paula juga dekat. Itu baik kok, Kak Baim baik, Kak Paula baik. Melalui kuasa hukumnya, Baim sudah berusaha mencegah bola liar terkait pria idaman lain di hati Paula agar tidak mengarah pada sosok Dimas Seto. Sayangnya, Baim merahasiakan identitas pria yang sempat dianggapnya teman baik itu. Namun, dalam materi pokok perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Baim menyertakan kronologi terbongkarnya hubungan spesial Paula dengan pria yang pernah ditampung di rumahnya itu.
Wah, nggak ada. Beda jauh di atas langit. Saya yang tahu ada di sini namanya. Udah, jadi saya close supaya tidak liar, tidak liar. Namanya jauh. Itu huruf apa tadi namanya? Jauh sekali. Jauh sekali. Kalau ABCD itu di ujung sana, ini di ujung, nggak nyambung. Ada di sini namanya. Kalau Anda mau tahu siapa, tanya ke Humas. Banyak yang menyayangkan hancurnya pernikahan Baim dan Paula, termasuk orang dekat Baim dan Paula sendiri. Gagas, penjaga rumah Paula di Tanah Kusir, Jakarta Selatan, seolah menggaransikan bahwa majikannya tak pernah ribut masalah orang ketiga. Hal senada juga diungkapkan oleh Victoria, make up artis yang sudah lama merias wajah model blasteran Belanda itu. Iya, aku rasa itu juga emang gak mungkin ya. Aku berdoa aja lah karena dia udah lagi pisah sama anaknya hampir 1 bulan ya. Jadi supaya bisa bareng lagi. Artinya sering cerita ya kayak ke Paula, ke Kak Victor? Ya, sama Caca juga sering cerita. Bismillah, doain yang terbaik lah udah. Saya ngeliatnya kayak Pak Baim tuh ngambil sikapnya tuh biasa aja, jadi enggak ketahuan, maksudnya tuh ya dia tuh kayak menyikapinya biasa aja supaya orang-orang dan karyawan-karyawan gue nih ya nggak harus tahu masalah gue, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya. Berarti sekarang Kak Paulanya ada di dalam atas? Oh nggak, lagi pergi tadi. Lagi pergi. Emang setiap harinya beraktivitas keluar rumah gitu Bang? Oh kalau itu kurang tahu juga ya, karena kan yang lebih sering di sini sebenarnya anak-anak kediaman, anak-anak security kediaman. Kalau saya kan lebih aktifnya di kantor. Cuma ini lagi? Karena ini lagi backup aja. Ya sebenarnya sih yang sangat disayangin kok apa ya, di sini kan dari Pak Baim sendiri kan bilang kan perselingkuhan ya, sedangkan netizen tuh bilang apa malah kayak menyerang Pak Baimnya gitu kan. Aduh. Ya baikkan lah, ya doa yang terbaik lah buat teman-teman, ya baik-baik, komunikasi, put God first in everything, itu sih. Lalu benarkah karakter Baim yang dipengaruhi zodiak Taurus membuatnya sering salah paham dengan Paula yang karakternya dipengaruhi zodiak Virgo? Benarkah ketidakcocokan Baim dan Paula sudah terjadi sebelum kelahiran anak pertama?